katakan, wallahi ma wasala man wasala illa bisohbati man wasala. Tidak akan bisa kamu sampai kecuali usul, kecuali bersama orang usul. Dan itulah baginda Nabi bersabda, kamu harus bersama Allah, tapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah itu. Tapi nah, disitulah kamu harus memilih siapa orang yang bersama Allah itu. Nah, disitulah kita harus bisa membedakan. Jangan salah pilih tadi semua, ya. Kalau salah pilih tadi, akhirnya kamu milih badut yang sebenarnya boro-boro menyambungkan pada Allah. Karena manusia itu terhijab oleh keberadaan dirinya. Disinilah kecerdasan, maka itulah kenapa banyak ulama berkata, mencari wali mursyid itu lebih susah dari cari jarum adalah di dalam, di dalam samudra sahabat tadi semua, ya. Ya inilah ya yang berkaitan dengan bimbingan ruhani. Maka dikatakan bahwa pahtaja la mahalata ila tarbiyati adalah al-wali adalah awalan li'anna bainahuma munasabatun fi jihatil basyariyati. Maka bagi orang-orang golongan mubtadi, kepantasannya itu hubungannya itu bukan dengan Allah langsung, bukan dengan Rasul, tapi dengan seorang wali yang memiliki sifat basyariyah. Sama makannya, sama laparnya, sama masalahnya. Dan disitulah kita butuh mursyid yang dohir itu di situ. Mursyid yang dohir itu bukan untuk melihat mursyid, melihat Allah dan Rasulnya. Karena tadi namanya juga syahadat. Syahadat itu harus ada. Maka hakikat Allah itu wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Maka mursyid itu dohir. Ingat itu. Ya, itu tadi kata Abah. Kalau seandainya mursyid itu hanya batin, tadi kafir. Tadi semua. Karena tadi itulah dikatakan man arafa Allah atansih faqad kafara. Siapa yang melihat Allah itu adalah tidak nyata, tidak yang dohir, kafirlah. Tapi waman arafa Allah atasbih faqad syaraka, syirik. Tadi semua. Nah, disinilah harus benar dalam robitoh. Diri mursyid yang dohir syirik, tapi diri mursyid yang sudah meninggal kafir. Kalau seandainya kamu tidak mampu melihatnya. Dan hakikat Allah itu wal awal ada pada wal awal itu ada pada akhir. Wal batin itu ada pada dohir. Jadi pada yang akhir dan dohir itulah yang dikatakan hakikat mursyid. Yang boleh kamu cantolkan, yang boleh kamu robitoh kepadanya. Tapi syaratnya tubuhnya sidik, amanah, tabligh, patonah. Bukan mursyid yang hubud dunia, bukan mursyid yang gila hormat, bukan mursyid. Itulah maka akhirnya berbuat syirik, bahkan lebih besar kesyirikanmu itu kalau salah tadi semua, ya. Makanya dijelaskan di sini adalah sebagaimana hayati faida, karena sebagaimana Nabi Muhammad pada saat hidupnya tidak membutuhkan bimbingan siapapun. Tadi ada Nabi sallallahu alaihi hayatud dunya lamah taja li ahadin ghairihi wa badal intiqali ila akhirati in qata'a. Nah, tapi ketika di saat Nabi hidup di dunia tidak memerlukan bimbingan orang lain, tapi ketika setelah beliau berpindah ke alam akhirat, maka putuslah sifat keterkaitan. Tadi adalah intiqali ila wa ba'dal intiqal ila akhirati in qata'a. Terputuslah dari semua, ya. Minasifatil ta'alluqi keterkaitan. Ta'alluq tadi semua. Tadi keterkaitan. Tadi. Ya, maka inilah robitoh itu adalah mengkaitkan. Sama saja dengan talqin lakona yulakinu talqinan. Mengaitkan, mencantolkan. Kayak kereta punya lokomotif mursyidnya. Dicantolkan, cantolkan dari Allah. Walaupun nggak begitu, jangan pahami lagi seperti itu. Jadi kalau Allah itu kalau gitu jirim dan jisim lagi. Pahami, makanya disinilah kata Abah, orang yang sudah jadi mursyid itu yang harus memahami tauhid yang sempurna. Yang sudah syuhudul kasroh bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasroh. Dari semua, ya. Yang sudah tidak gila hormat. Yang sudah tidak lagi cari pulus dari murid-muridnya. Itu mursyid dari semua, ya. Dan dia tersembunyi biasanya dari semua, ya. Ini harus dipahami, ya. Wa kadzalikal auliyau ida ta'allaqu ila akhiratil la yasilu ahadun minhum lil irsyadi
ila maksudi. Demikian pula seorang guru mursyid yang sudah meninggal, tadi semua ada aulia yang sudah terkait akhirat, dohirnya sudah lepas tadi semua, ya. Tadi karena at-tanzih at-tasbih. At-tanzih tasbih itu tanzih untuk ruhnya, tasbih dohirnya. Maka selalu nggak bisa dipisahkan dohir batin tadi semua, ya. Maka tidak akan memberikan keirsadan secara langsung, butuh perantara lagi. Itulah kenapa kata saya melihat tadi semua, ya. Ya, sekarang bagi kalian yang masih golongan mubtadi, bagaimana untuk tersambung pada Allah? Tadi semua. Kalian membutuhkan seorang manusia yang dohir. Tadi, dulu saya ingat pada pengersa Abah guru saya. Kata pengersa Abah Anom, Abah sekecil apapun, Abah sepuh tuh nggak ada kalau nggak ada Abah. Tuh, saya ngerti maksudnya. Kalau kamu nggak ada cantolan, tadi semua, karena tadi ada wasilah, wabtagu ilahil wasilah. Kepada orang-orang yang masih dibawa. Kalau nggak ada cantolan, nyantol kepada apa? Tadi, karena tadi ada at-tanzih, ada tasbih. Ada yang dohir, ada yang batin. Tapi untuk menyangkol kepada yang dohir itu, untuk menyangkol kepada yang batinnya tadi. Pada saat kamu ada melihat robitohnya kepada yang dohir, tidak mampu lihat yang batinnya, syirik. Tapi pada saat kamu sudah nggak ada, kamu masih nyantol kepada batinnya, sementara dohirnya sudah nggak ada, kafir. Hati-hati di situ. Makanya, maka disinilah dijelaskan di sini adalah begitu pula para aulia yang sudah terkait di akhirat, maka tidak memberikan keirsadan pada tujuannya. Tadi semua. Wa kadzalikal auliyau idza ta'allaqu ta'alluq. Tadi semua, ya. Ilal akhirati la yasilu ahadun. Tidak akan ada, tidak akan tersambung. Tadi semua, ya. Maka disinilah ada bahasa talqin itu, laqona yulaqinu kan. Maka innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah itu. Tetapi pemahaman tauhidnya adalah baik itu misalnya itu guru kita yang dohir, guru kita yang sudah meninggal, musalah itu dalam satu titik sebetulnya. Jangan kamu seolah-olah kayak tangga menuju Allah gitu. Pahaminya jangan begitu. Nanti juga maka tadi kata Abah, dalam bertorikot tauhidnya tidak lurus, penuh dengan kesyirikan. Pada saat kamu menganggap tadi semua, maka tadi ada nabi, ada rasul yang menjadikan rasul Allah itu, rasul itu adalah hakikat batinnya nabi itu. Dan rasul tidak wafat, yang wafat itu nabinya. Presiden seumpama rasul, presiden itu nggak wafat karena presiden itu bukan manusia. Maka Muhammadun ahadin, maka Muhammadun aba min ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Rasul itu tidak wafat. Dialah Muhammad dari semua, ya, yang ada pada mursyidmu itu, yang kau lihat. Maka dengan melihat beliaulah maka kau bersyahadat sebetulnya pada diri dohirnya. Maka tidak mungkin mursyid itu tidak ada dohir. Dan ini harus dipahami dari semua, ya. Tidak ada manis tanpa gula. Tadi semua kita harus pahami. Kayak dalil, kayak apapun, Syekh Qadir sudah menjelaskan. Bahkan jangankan sekelas mursyidmu, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri yang mengatakan adalah pada saat beliau sudah terputus, maka tidak tersambunglah tadi. Fal hayatud dunya lamah taja li ahadin ghairihi wa badal intiqali ila akhirati in qata'a min sifati ta'alluqi. Jadi kita pun dengan Rasulullah itu, maka disitulah maka ada dari Rasul, ada sahabat tabi'in, tabi'in, musalsalah. Jadi pada saat kamu melihat gurumu yang dohir, sebetulnya kamu melihat Allah sebenarnya pada wujud Rasulullah. Itu Mas Bambang tadi semua. Nah diri yang itu yang kamu boleh robitohin tadi semua, ya. Maka kenapa? Ya, kalau bagi Abah sendiri ya hari ini karena, nah itulah tadi kata Abah, manusia dibagi 3 tingkatan keserasian. Kalau kamu sudah mampu menyaksikan sekarang pada gurumu, mursyidmu yang sudah meninggal, tapi masih dohir pada dirimu, nah itulah yang disebutkan dia. Berarti ada taklid dia, tajrid dia. Dia sudah tajrid, dia sudah mampu menghadirkan gurunya pada dirinya. Itulah yang boleh kamu jadikan tadi semua, ya.
Pahami itu ya. Jadi sesungguhnya sebenarnya melihat gurumu yang sekarang itu melihat gurumu yang dulu. Sebenarnya melihat gurumu yang sekarang itu melihat Rasulullah pada tubuhnya, melihat Allah pada batinnya. Melihat Nabi pada tubuhnya, melihat Rasul pada ruhnya. Melihat wali pada tubuhnya, melihat mursyid pada ruhnya. Nah, yang disebut mursyid itu bukan tubuhnya. Karena tubuhnya itu sama kayak Nabi akan meninggal. Wali akan meninggal. Mursyid kan hakikat sama saja. Istilah saya dulu sebut Rasul, sekarang sebut mursyid. Karena dunia ini sekarang ini sedang meriwain dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, dalam wujud Rasul sekarang wujudnya dibalik kepada wujud mursyid semua. Ya. Maka disinilah maka itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan kepada kita bahwa kenapa kita harus bergegas. Sampai beliau mengatakan ya ayyuhal ihwan intabahu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat. Buruan nyantol lakona yulakinu talkinan. Karena ternyata kita ini ada kepantasan. Bahkan jangan pernah merasa kamu itu adalah orang yang berilmu. Karena disebutkan di sini walaupun kamu apal adalah min alpi kitab. Bahkan ada lagi ulama mengatakan alpi kitab, 1 juta kitab. Tapi kalau bukan nyantol dengan ahli ruhani, kita tidak punya cantolan. Sahabat, itulah wasilah. Tapi wasilah lebih tinggi, robitoh lebih tinggi dari wasilah. Karena robitoh ada wasilah, usul, belum tentu ada robitoh. Di sinilah robitoh itu lebih lengkap. Itulah kenapa ar-robitu adalah abdolu, adalah ila wasil. Robitoh itu lebih sempurna daripada hanya sebatas kamu tawasul kepada orang-orang. Tapi disitulah ya tadi bagaimana membayangkan wajahnya. Maka itulah kalau kalian yang saya main ke Majlis Abah, semua ini ada foto guru Abah semua. Ya. Di majelis ada berapa biji gede-gede, naik ke atas, naik ke mana, naik ke rumah Abah. Kata Abah juga hampir 60 lebih foto pengersa Abah di rumah itu. Tadi semua. Nah, yang tidak Abah taruh di WC saja karena tidak pantas tadi semua ya. Maka ya ayyuhal ihwan intabahu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati min rabbikum. Kita disuruh bergegas. Tapi kita begitu bergegas ternyata perjalanan menuju Allah itu nggak mudah karena ada kepantasan tadi. Ternyata perjalanan menuju Pak Prabowo itu nggak mudah karena ada kepantasan tadi. Maka mau nggak mau kamu harus RT daftar dulu ke RW ke kepala desa. Walaupun dengan Allah tidak begitu, tapi kenyataannya hampir mirip. Semua ya. Kan ternyata manusia itu punya gelombang. Pada nafsul amarah, lawamah, mulhimah dari semua. Pada kesadaran Adam, kesadaran Isa, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, baru kesadaran Ibrahim. Itu ada tingkatan. Orang yang berada pada kesadaran Ibrahim berhubungan dengan Tuhannya beda dengan pada kesadaran Adam. Nah disinilah tentang sama saja HP-mu yang tadi masih ada pada nafsu amarah pada kesadaran Adam tadi semua, maka tentu pada saat berhubungan dengan wifi kamu tidak akan banyak menerima gelombang dari wifi itu untuk terkoneksi. Ya, maka inilah Tuhan Syekh Abdul Qadir pun sudah tadi semua dah. Wadkhulu fit tariqi warji'u ila rabbukum ma'ahadil qawafil ruhaniyati fa'an qoribayan yang qati'u adalah at-tariq wala yujadu adalah ar-rafiqu ila dalikal alam. Dan selanjutnya di sini dijelaskan kita disuruh bergegas mencari cantolan. Ya, mencari guru ruhani yang membimbingmu dari semua. Ya, cuma hati-hati dalam memilihnya. Karena sekarang ini banyak orang-orang ngaku guru rohani, tapi tujuannya pulus dari semua. Ya. Yang jelas patokannya sederhana dari semua. Orangnya sudah mati. Al-mutu qabla antamutu. Tidak butuh penghormatan, tidak butuh penghargaan, tidak butuh pulus, tidak butuh lain. Itulah maka kenapa oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencari guru mursyid itu sama sulitnya mencari adalah jarum di dalam samudra. Tapi tetap ada. Karena bagi orang dalam surat Al-Kahfi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia akan dipertemukan waliyan mursyidah. Nah,
itikad yang harus kamu bangun selalulah pada saat kamu dikir, ya Allah temukan aku dengan seorang guru yang mursyid. Ya. Karena guru yang mursyid itu bukan ahli dikir, bukan hanya ahli pikir, bukan hanya ahli ilmu, bukan. Dari semua dikatakan ada wal basyar dikatakan oleh Allah bahwa sesungguhnya ada metodologi yang Allah sudah sampaikan. Sesungguhnya adalah dijelaskan di sini, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirati ana wa man ittaba'an. Jadi katakan ini jalanku. Jadi ada jalan Allah. Itu disebut thariq, jalan Allah. Jadi ada metodologi Allah untuk kembali pada Allah. Maka tadi ada secara tanajul kita dijemput ayah jasmani, tapi kita harus pulang bersama dengan ayah ruhani. Nah itulah orang yang pendusta agama itu yang menjadikan jiwanya masih yatim. Nah itulah sebenarnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu bukan tentang yatim tidak punya ayah, tapi orang yang tidak punya ayah ruhani. Begitu dia tidak, karena jiwanya tidak pernah dilahirkan, terkurung. Karena tubuhnya masih Ayub yang masih punya penyakit kulit. Karena masih tubuhnya masih Yakub masih punya buta mata di sininya. Tubuhnya masih penjara kepada Yusuf. Karena dia tubuhnya ada guha kepada Ashabul Kahfi dari semua. Tubuhnya adalah ikan kepada Yunus. Itulah. Maka disitulah bahwa setiap orang itu memiliki kedekatan dengan Tuhannya berbeda-beda, sahabat. Sama saja kayak kamu di alam dunia ini, kedekatan antara YP-mu dengan tergantung gelombang tadi semua adalah. Sekarang ini makanya kata-kata Abah akan kamu ngerti kalau ngerti ilmu gelombang, apa itu gelombang transversal, longitudinal, gaya gravitasi, gaya sentrifugal, gaya sentripetal, tentang EMC kuadrat. Nah, mursyid yang baik itu adalah sudah mengerti EMC kuadrat. Bagaimana C-nya itu adalah nurun ala nurin. Menjadikan tubuhnya badrun, menjadikan ruhnya adalah samsun. Supaya apa? Kau kabun duryun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tapi untuk mendapatkan sajaratin mubarakah harus tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, itu kalimat la ilaha. Itulah kata Abah di awal perjalanan rohani itu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan adalah bagaimana napas masuk keluar at-tanji at-tasbih itu ya sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan apakah perlu guru mursyid itu bagi kalian golongan mubtadi sangat perlu, wajib bahkan. Ingat dalam kaidah usul fikih, kalau kembali kepada Allah itu wajib, maka dalam kaidah usul fikih kalau membetulkan genteng itu bocor itu wajib, maka alat untuk sampai kepada membetulkan genteng itu tangganya, anak tangganya menjadi wajib. Itu kaidah usul fikih. Maka berarti kalau pulang pada Allah itu innalillahi wa inna ilaihi wajib, dan mati itu wajib, maka berarti mendapatkan guru mursyid pun kepada orang yang belum paham, yang belum dalam kelompok tajridiyah, berarti kamu masih wajib dalam kelompok taklidiyah itu nyantol. Tapi nyantolnya robitohnya harus benar itikadnya supaya tidak terjadi adalah kesyirikan dari semua ya. Karena sekarang tidak sedikit orang adalah berobitoh tapi syirik dari semua ya. Karena tidak mengerti tauhidnya tadi semua ya. Bahkan bermursyid pun syirik tadi semua karena tidak mengerti tauhidnya. Apa dari dohirnya, apa dari batinnya. Mana yang disebut wali, mana yang disebut mursyid, mana yang disebut nabi, mana yang disebut rasul. Itulah dohir dan batin yang ada pada guru mursyid itu. Kalau dia masih mengaku diri saya mursyid, berarti dia itu bukan mursyid. Itu aja patokannya sebetulnya. Patokannya mursyid tidak akan mengaku mursyid. Ingat itu. Karena yang tahu mursyid, la yariful mursyid ila mursyid. La yariful wali ila wali. Jadi semua. Nah, ada orang mengaku. Itulah kenapa dalam berbagai kitab ulama, orang yang mengaku wali adalah batal kewaliannya. Nah, sama dengan orang mengaku adalah sebagai guru mursyid dari semua. Tapi kamu bisa merasakannya dengan deteksi rasamu sendiri. Sebenarnya dari semua. Ya. Makanya maka itulah karena tadi dikatakan oleh Allah kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirati ana wa man ittaba'an. Inilah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas basirah. Ada bahasa basirah, maka ada syu'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah.
Ya. Makanya baginda Nabi pun sudah bersabda adalah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujumi bi namanya bi ayya Ibrahim bahwa para sahabatku itu adalah semua bintang-bintang ya seperti kan nujum tadi semua ya. Ashabi ada seperti ya. Jadi ini sahabat kenapa harus dibelah dada, kenapa ditalkin? Ya, lakona yulakinu talkinan itu supaya kamu nyantol. Tadi semua. Untuk di awal kamu harus nyantol. Supaya kamu bisa berobito. Supaya pada saat kamu dikir, yang dikir bukan kamu tapi mursyid. Panakkan, fana bil mursyid. Maka panakkan dirimu. Jadikan dirimu adalah mayit di antara mursyidmu itu. Maka di sini juga harus paham bagaimana mempanakkan diri di hadapan mursyid. Tadi semua ya. Tidak ada amaliyahmu. Sama aja. Tapi yang kau pandang mursyid itu sebagai hakikat Allah. Pahami itu. Karena Allah itu kan al-imanu kulluh, al-iman semua, al-imanu biru'yatillah. Iman yang melihat Allah. Pada siapa kau melihat Allah? Bagi orang mubtadi adalah kepada guru mursyidnya. Pandang. Tapi bukan berarti dia Allah. Tapi semua. Itulah yang dimaksud oleh Allah adalah kul hadihi sabili. Maka dikatakan wal basiratu minal aini ruhi adalah tanfahu fi maqamil fuadi li auliyai wa dzalika la tasulu bi ilmi dhahir. Nah, dikatakan di sini adalah tidak akan sampai la tasul bi ilmi dhahir bal bi ilmi ladunil batin. Kama qala Allah taala wa alamnahu min ladunna ilma. Nah, itulah. Jadi guru mursyid itu akan membawa kamu kepada guru mursyid sejati, Allah sendiri. Jadi disitulah sebetulnya guru mursyid itu menyambungkan kamu dengan guru mursyid sejati yang ada pada dirimu itu. Di awal leburkan pada guru mursyid yang dohir itu, tapi sesungguhnya adalah untuk menyambungkan kepada hakikat mursyid sejati yang ada pada setiap diri individu manusia. Tadi semua. Maka kita harus benar dalam tadi semua ya. Maka fal wajibu alal insanu tahsilu tilkal aini ala ahli al basairi bi ahli talqin mi waliyan mursyidin mukhbarin min alamil lahud. Untuk menghasilkan basyirah itu manusia harus mengambilnya dari ahli basyirah. Ahli basyirah tadi semua yang sudah waliyat talartop dadanya, yang sudah di sini yang sudah sodrunnya sudah menjadikan kaukabun durriun yuqadu min sajaratin mubarakah, yang sudah hidup karena yang hidup bisa menghidupkan, yang suci yang bisa mensucikan. Tadi makanya alhamdulillahirabbil alamin. Maka ada bahasa adalah takian nakian itu di situ. Ya sahabat. Jadi kalau pertanyaan pada Abah, apakah butuh mursyid? Butuh bagi orang-orang yang ingin mencantolkan, menemukan mursyid yang sejati pada dirinya. Tadi semua, ya. Itu ya namanya. Maka disitulah kita disuruh adalah wadkhulu fitoriki warjiu ila rabbukum ahadil qawabi. Bergabunglah dengan ahli ruhani. Bergabunglah dengan para guru mursyid. Carilah guru mursyid. Cantolkanlah dirimu. Laqona yulaqinu talqinan. Supaya kamu bisa berdasarkan. Maka dalam surah ada tanbih. Nabbah yunabbihu tanbihan itu adalah bagaimana engkau berlaku, berbuat uswah yang dilakukan oleh guru mursyid kita. Maka tadi fana fil mursyid adalah meleburkan diri kita. Nah, nanti pada saat sudah kamu tajrid dia tadi semua ya sahabat, sama saja pada imam mujtahid pada saat adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki itu adalah taklid kepada Imam Ja'far As-Shadiq, tapi kemudian pada saat beliau adalah sudah tajridiyah, beliau pun berhak. Bahkan tadi seorang imam mujtahid adalah batil pada saat dia masih taklid pada imam mujtahid yang sebelumnya. Maaf, itu harus dipahami. Maka ada banyak orang salah menyangka Imam Syafi'i itu adalah sul adab kepada Imam Maliki, Imam Hambali sul adab kepada Imam Syafi'i. Hanya gara-gara ini adalah gurunya dan dia bikin mazhab. Tidak. Bagi mereka yang sudah sampai kepada tajridiyah, maka justru batil kamu taklid. Taklid itu haram hukumnya. Dari semua. Ya. Demikian pula mursyid. Tidak ada mursyid taklid pada mursyid yang lain sebenarnya. Pahami itu. Karena dia disebut mursyid itu adalah
dia sudah punya gelombang sendiri. Maka siapapun kamu yang sudah di situ, maka kamu harus mengerti tadi semua. Ya. Nah ini ya, kemudian itu berkaitan. Maka kenapa di dalam bab dikir dijelaskan fal wajibu talabu hayatil qalbi adalah ukhrawiyah min ahli talqin. Maka wajib bagi semua manusia adalah mencari tadi, karena kembali pada Allah itu wajib, maka segala apa yang untuk mendukung yang wajib, mursyid wajib tadi semua. Kalau pergi ke suatu tempat itu wajib, maka mobilnya menjadi wajib. Kan kamu bagaimanapun caranya ke sana menjadi wajib, GPS-nya sama saja. Kalau seandainya membetulkan genteng yang bocor itu wajib, maka tangganya menjadi wajib, anak tangganya menjadi wajib, talkinnya menjadi wajib. Maka tadi fal wajibu tadi semua ya. Fal wajibu talabu hayatil qalbi ukhrawiyah min ahli talkin min adalah fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mazratul akhirah fa dalam yajra fiha lam yasud adalah fil akhirati wal muradu minaz zar'i adalah ardul wujudil anfusil afak. Dikatakan bahkan fal wajibu talabu wajib bagi semua manusia adalah hayat adalah menghidupkan, mencari upaya menghidupkan hati. Hidupkan dulu hatinya. Tadi maka tadi dengan kalimatul takwa tadi. Bagaimana menghidupkan dengan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas itu adalah dihidupkan tadi semua ya. Karena pada dasarnya manusia ini mati. Nah, talqin itu menghidupkan sebetulnya. Karena pada dasarnya manusia itu dalam keadaan mati, maka kita dihidupkan dengan talqin. Jadi talqin itu menghidupkan. Maka tadi kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Semua ya. Jadi talqin itu adalah bagaimana engkau mematikan dirimu. Panapil mursyid ya. Kalau seandainya adalah bagaimana seperti dijelaskan Tuan Syekh Abdul Qadir, seperti mayit di tangan orang yang mengurusnya. Dibalikan boleh, ditongengkan boleh. Nah itulah sahabat ya. Jadi itu ya kurang lebih maka dijelaskan di sini adalah tadi. Maka itulah kenapa banyak orang yang mati dalam keadaan jahil, tapi dia mati dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan arif. Kenapa? Karena dia punya mursyid. Tapi ada sebaliknya, banyak orang mati dalam keadaan berilmu, dibangkitkan dalam keadaan bodoh karena dia tidak punya mursyid. Maka dalam hadis kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Tadi semua. Banyak orang mati dalam keadaan bodoh. Nah, bodoh itu bukan bodoh, tapi dia sudah mati di hadapan mursyid, panapil mursyid. Ya. Tadi semua. Ya inilah yang mungkin barangkali abah sekian puluh tahun diam tadi semua ya. Kita lebih kembali tadi kan di dalam Sirul Asrar. Pada saat guru mursyid sudah meninggal, maka kita mencarinya dengan riyadoh. Riyadoh. Maka sahabat dijelaskan di sini adalah bagaimana kita adalah apa namanya? Dikatakan wa kadhalikal auliyau ida ta'allaqu ila akhiratil la yasilu ahadun minhumul irsyadi ila maksudi pafham in kunta min ahli fahmi. Ada wa illam takun adalah dikatakan lubil ada fahma birriyadati nuraniyati apa namanya adalah dengan nur, dengan riyadah, hanya cahaya bisa kamu lihat dengan cahaya. Tidak bisa cahaya dilihat dengan kegelapan. Maka bagi kalian-kalian yang barangkali hari ini belum bisa memahami tentang hakikat mursyid yang sudah meninggal, riyadah lah. Maka kalian akan melihat dengan nyata. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir mengajarkan kepada kita. Ini kita disuruh riyadah tadi semua, ya, membersihkan. Karena itulah yang dijelaskan oleh hadis kamin syakhsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Dari banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh, yang sudah fana di hadapan guru mursyidnya, yang mematikan dirinya di hadapan guru mursyidnya, menjadikan mayit dirinya tadi di hadapan mursyidnya, maka dibangkitkan. Tadi semua dikatakan adalah maka wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Tapi banyak orang yang berilmu walaupun hafal 1000 kitab,
Dikatakan baginda Nabi ada wa kam min sosin mata aliman wa qoma yaumal kiamati jahilan wa fasikon wa muplisan. Fasik, muplis. Nah tadi setinggi-tingginya kata Abdul Qadir, walaupun kamu apal sejuta kitab, carilah guru mursyid, cantolkan dirimu. Barangkali guru mursyidmu tidak lebih cerdas dari kamu soal ilmu, tetapi orang yang jadi guru mursyid itu bisa jadi ruhaninya lebih kuat. Seperti Imam Sya'rani dengan Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas itu adalah secara ilmu syariat muridnya Imam Sya'rani. Tapi secara kemursidan Imam Sya'rani bermursyid kepada Imam Ali Al-Khawas. Karena Ali Al-Khawas adalah diberikan kelebihan oleh Allah adalah untuk secara ketajaman ruh. Tadi semua. Ada waris. Kan tadi. Kalau bukan keluarga ya nggak bisa. Waris. Al-ulama warasatul anbiya. Dialah waris. Tadi semua. Kalau sudah waris, sahabat, walaupun dia tidak kaya, dapat kaya dari bapaknya, waris, hilang sama. Itulah yang harusnya adalah dipahami tadi semua. Ya, itu saja barangkali ya, apa namanya, sahabat, mudah-mudahan, terutama Mas Bambang yang berkaitan dengan robito. Jadi kenapa kita harus berobito? Karena kebanyakan kita dibagi manusia mubtadi, mutawasid, muntahi. Golongan bawah itu butuh menyantol semua. Tapi jadi, nah bagaimana? Apakah kita boleh tidak bermursyid? Ya bisa juga. Kalau orang sudah tajridiyah, sudah lepas dari awal. Karena banyak orang yang sudah ma'rifat pada Allah itu adalah oleh Allah sendiri. Jadi bagi dia adalah orang yang sudah diberikan kelebihan, ya. Idza fatahalaka wisatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qala amaluk fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu ayyata'arafa ilaika alam ta'lam anna ta'arafa huwa muridu alaika wal amala anta muhdiha ilaih. Jadi apabila Allah membukakan pintu ma'rifat, sahabat ya tadi. Jadi ada orang yang memang diberikan, itulah yang disebut ilmu adalah secara wahbiyun, secara kasbiyun. Dalam segala perkara pun. Ada kasab, ada tajrid dari semua. Jadi pahami ya. Jadi bagi kita makom-makom banyakkan asbab, maka kalian butuh kepada guru mursyid. Dan cantolkanlah kepada dia. Untuk kamu bisa berobitoh. Sehingga kamu adalah bisa, walaupun bodoh, tapi kamu nyantol pada dia, seolah-olah yang beramal itu dia. Itu sahabat. Itu dia. Tentang robito dari semua. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dari semua, ya sehat semua. Minta maaf tadi mungkin terlambat setengah jam untuk live karena Abah ada tamu dulu, ya. Sehat panjenengan semua, yang bicara tidak lebih arif, yang bicara tidak lebih soleh, yang bicara tidak lebih berilmu. Ini adalah hanya mayit yang sedang digerakkan, yang sedang digunakan adalah tadi semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan kepahaman, kesadaran dalam perjalanan ruhani kita, sahabat ya, tadi semua. Nah, inilah baka Abah sekarang sedang disuruh menceritakan banyak hal tadi semua ya. Barangkali akan banyak, karena sebelum nanti AI yang bicara, maka Abah sudah memberikan pemahaman-pemahaman yang kalian sendiri nanti akan banyak yang akan bingung kalau tidak dimulai dari sekarang. Karena nanti itu akan banyak istilah-istilah baru. Karena setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap hutan ada singanya, setiap singa dia punya hutan. Jadi ingat itu ya. Inilah kita hadapi, ada zaman. Di zaman ini kita harus berpegang pada singa yang ada di zaman ini. Dari semua ya. Astagfirullahaladzim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara
Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailan. Assalamualaikum Sayyiduna. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad berhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita melanjutkan perjalanan adalah kehidupan kita, sekolah dalam kehidupan adalah bagaimana adalah si jiwa adalah untuk belajar memahami tentang kehidupan. Bagaimana jiwa menyadari adalah tentang tujuan daripada perjalanan hidupnya. Dan adalah dalam perjalanan penghujungnya adalah jiwa itu adalah harus kembali pada kesadaran yang sempurna. Pada saat kita adalah di awal bersama Allah adalah pada kesadaran di nafsul kamilah, adalah pada kesadaran yang sempurna. Tetapi kemudian jiwa itu harus mendapatkan pendidikan. Jiwa itu harus mengerti, ya. Maka di alam dunia ini adalah merupakan sekolah buat jiwa. Bagaimana dia adalah terus menyesuaikan dirinya, adalah mengerti tentang hukum-hukum Allah, mengerti tentang hukum-hukum Allah pada ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, sahabat. Maka kita sudah jauh perjalanan kita dalam kehidupan, dari kisah Adam sampai kepada baginda Nabi. Kemudian dari baginda Nabi sampai hari ini adalah begitu banyak Allah telah mencerahkan kita tentang bagaimana perjalanan ini, sahabat. Maka pada malam hari ini, sahabat, Abah ingin membahas tentang 12 hukum alam yang berlaku pada alam, ya, karena alam ini adalah merupakan berlaku hukum sunnatullah pada alam. Tilka sunnatullah walan tajid ali sunnatillahi tabdila. Ada sunnatullah pada alam ini. Maka Abah sering membahas bahwa sesungguhnya adalah yang disebut ulama itu adalah mereka yang mengerti hukum alam dari semua, ya. Maka dari zaman ke zaman yang memahami tentang tentang alam, sahabat, ya. Maka itulah alam ini adalah alamat, dan alam ini adalah, kata Ibnu Arabi, ada al-alamu mir'atu al-haq, adalah merupakan cermin Allah al-haq. Maka di alam ini berlaku hukum Allah, sahabat. Maka oleh karena itu adalah bagaimana membangun kesadaran itu bukan dengan memperbanyak membaca Yasin, ya. Memperbanyak kesadaran itu bukan hanya memperbanyak one day one juj, ya. Meningkatkan kesadaran itu adalah inilah yang barangkali hari ini, ya, barangkali para fuqaha dulu dan hari ini tentu kita harus mulai cerdas dalam memandang.
Setiap zaman punya masalah, setiap zaman punya tantangan, ya tentu adalah akan berbeda dengan pandangan para fuqaha dulu. Maka hari ini sahabat, banyak hal yang sebetulnya adalah kita harus cerdas tadi semua. Dan setelah Abah mempelajari, ternyata adalah justru kita adalah orang Islam yang tertinggal, sahabat. Setelah selepas perang salib kita mengalami kekalahan, malah justru Islam tertidur. Maka marilah kita kembalikan adalah kejayaan, marilah kembalikan bahwa meningkatkan kembali kepada kesadaran yang awal, ya tadi sahabat, ya. Nah, pada dasarnya kalau Abah menyaksikan adalah terjebaknya pemahaman-pemahaman adalah karena dari penafsiran-penafsiran pada Al-Quran, yang mana mereka mufassirin itu hidup adalah 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, tentu berbeda sahabat. Ya, tentu berbeda tantangannya, berbeda persoalannya. Nah, disinilah kalian harus bijaksana. Marilah kita tidak taklid buta dalam kehidupan tadi semua. Karena kehidupan ini akan terus berubah. Bagaimana mungkin segala sesuatu ada dipastikan, didiamkan. Inilah yang selama ini kan seolah-olah bahwa ijtihad sudah ditutup. Bagaimana ijtihad ditutup? Sementara seluruh alam ini terus akan berubah. Karena memang sifat alam ini adalah terus berubah. Nah, hari ini sahabat, kesempurnaan ilmu pengetahuan, di mana ilmu genetika, ilmu filologi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu arkeologi, dan seluruh adalah merupakan keilmuan oleh Allah telah didohirkan, sahabat. Karena Allah tidak menghendaki adalah, karena pada dasarnya Allah itu adalah, dan sudah menyampaikan ada 3 ayat dalam Al-Quran. Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Jadi kata Allah, pada kebanyakan daripada manusia dalam memahami kehidupan itu hanya dengan menggunakan dhon, ya. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sementara dhon itu kata Allah tidak bisa memberikan adalah kebenaran sedikit pun, sahabat tadi. Maka innallaha alimun, maka di situ Allah menegaskan kita membutuhkan ilmu. Maka oleh karena itulah baginda Nabi menyampaikan kepada kita al-Islamu adalah ilmiyun. Islam itu ilmiah. Wa amaliyun adalah merupakan perbuatan. Maka di dalam Islam maupun dalam pemahaman iman tidak cukup bahwa kita adalah meyakini. Seperti adalah arti daripada iman, al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, selalu wa amalun bil arkan. Lakukan perbuatan dengan perbuatan. Ya. Maka itu ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbi, ada syukur al jawari. Selalu perbuatan, action, do it, ya, lakukan. Karena dengan melakukan, kalau maka di dunia barat sana mereka menyebutnya adalah learning by doing. Ya, mereka adalah belajar sambil berbuat. Karena dengan belajar sambil berbuat, karena kehidupan adalah merupakan universitas kepada kita, kita belajar bagaimana kita adalah menang, bagaimana kalah, bagaimana kita ini sehat, bagaimana kita sakit. Kita belajar sehat dari sakit. Kita belajar mensyukuri sehat dari sakit. Kita belajar bagaimana adalah menang dari kalah. Karena pada dasarnya tidak mungkin Anda bisa mensyukuri menang kalau tidak pernah mengalami kekalahan. Inilah sesungguhnya kehidupan. Maka Abah sudah jelaskan secara tauhid, maka ada bagian yang tetap, yaitu Allah sendiri. Itulah sesungguhnya yang harus dibangun adalah kesadaran Allah sebenarnya kalau bisa. Kesadaran Allah adalah kesadaran yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya yang wujud hanya Allah. Kesadaran Allah yang dimaksud adalah bahwa sesungguhnya yang boleh satu-satunya bersifat hanya Allah. Yang hidup itu Allah, kudrat itu Allah, iradat itu Allah, hayat itu Allah, ilmu itu Allah, sama itu Allah, kalam itu Allah, basar itu Allah.
Inilah yang disebut kesadaran, sahabat. Maka marilah kita sekarang mulai cerdas. Bukan lagi kita mencari pahala membaca Yasin. Bukan lagi mencari pahala melakukan sholat duha. Bukan. Karena ini adalah udah zamannya sudah dituntut bahwa kita ini adalah untuk membangun kesadaran. Bukan lagi tentang surga, bukan lagi tentang pahala, bukan lagi tentang neraka. Karena inilah kehidupan adalah merupakan universitas. Maka Al-Quran sudah membuat dokumentasi seolah-olah sahabat. Kegagalan manusia adalah memahami adalah perumpamaan Allah itu sendiri. Karena dalam setiap ayat Al-Quran itu sesungguhnya penuh. Tadi. Tapi manusia adalah diperintahkan oleh Allah adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsarun, kata Allah. Wa anibu, kembalilah. Tadi istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah pada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Tadi semua ya. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha pengampun itu. Yursilis sama alaikum midror. Nah, disinilah sesungguhnya manusia tidak mengerti kenapa disuruh kembali kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah menyuruh kita kembali kepada Allah karena Allah ingin menjamin kebahagiaan untuk dirimu di dunia ini sebenarnya. Itulah kenapa alam ini dibagi. Ada makhluk, ada khalik. Adalah makhluk, ada segala sesuatu yang selalu tagoyur. Maka tadi, di alam ini nanti akan berlaku 12 hukum yang kalian harus paham. Kalau kalian tidak paham berlakunya 12 hukum alam ini, maka kalian tadi akhirnya melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, misalnya adalah dengan apa namanya, ya maaf ya, barangkali orang tua kita dulu adalah dengan menyuruh kita rajin membaca Yasin adalah untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Hari ini bukan lagi waktunya, sahabat. Karena pada dasarnya bukan tentang itu, tetapi tentang kesadaran yang harus kamu bangun. Allah itu tidak butuh dengan bacaan Yasin. Allah itu nggak butuh dengan sholat duhamu. Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Ingat itu. Yang Allah adalah mau dari kita adalah bagaimana penyadaran di jantung ini. Adalah di kolbu ini, di rumahnya. Dibersihkan, dikembalikan kepada dia. Itu pun bukan untuk Allah. Karena dia ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi kita manusia lantas melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak untuk menimbulkan kesadaran tadi tentang kehadiran Allah dalam kehidupan. Tadi, maka itulah Allah ingatkan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu adalah kepada Tuhanmu dengan apa? Wa aslimu, dan serahkan dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ayo serahkan dirimu. La hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Kalau tidak bisa sampai kepada makom ariyan, makom Tuhan, kesadaran Tuhan, minimal kita adalah kesadaran seorang hamba, sahabat. Ya. Makom minimal di makom muraqabah, kalau tidak mampu makom musyahadah. Minimal adalah di situ, karena di situ pun kalian sudah ada dalam jaminan Allah. Tadi semua, irji ila rabbiki, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kau sudah dijamin sebetulnya surga sekarang, saat ini, di sini, di tempat ini sesungguhnya. Jadi sahabat, dan Allah memperingatkan wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab, ya. Dan segeralah kamu berserah diri, serahkan tadi semua, ya. Sebelum datang azab kepadamu tadi semua. Kemudian adalah apa namanya, summalatun sorun, kemudian kamu tidak akan ditolong. Tadi sahabat, ya. Inilah disebabkan karena kebutaan sebetulnya. Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Ada dasarnya kata Allah, manusia itu buta. Tadi, siapa orang yang buta di dunianya? Buta pada Allah dan Rasulnya.
Itulah maka Abbas sudah sampaikan kenapa kita harus kenal diri. Karena dengan kenal diri kamu bisa bersyahadat, menyaksikan sebenar-benarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyata pada dirimu. Setelah kau kenal diri, maka sekarang kau dirikan si diri itu yang disebut dengan sholat. Sholat itu pada saat engkau sudah kenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada dirimu, sekarang dirikanlah sholat. Aqimis sholat. Aqoma yukimu iqomatan. Maka kenapa? Adalah perintah sholat fi'lun amrinnya adalah akim. Adalah karena sesungguhnya kenapa bimana muta'adi? Karena sesungguhnya itulah yang diminta oleh Allah. Bukan tentang bacaan yasinmu, bukan tahajud 12 rakaatmu, bukan one day one jujmu, tetapi tanpa ada kesadaran. Disinilah adalah Allah selalu ingatkan kita Allah selalu mengajak kepada kita untuk sadar. Itulah di penghujung perjalanan kita sahabat dalam kehidupan ini adalah bagaimana adalah kita di penghujungnya adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Akulah kata Allah penghujung perjalananmu itu. Maka apa yang dimaksud aku di situ? Di situ maksud Allah adalah takhallaqu bi ahlakillah. Maka marilah kamu berakhlak aku. Aku pemaaf, aku penyayang. Aku ini pengampun. Aku ini terus maha baik. Aku ini penjaga al-muhaimin. Tapi aku juga goniyun. Aku goni. Aku mugni. Aku razak. Aku ini kaya. Semua ya. Inilah sahabat sesungguhnya. Kenapa Allah ingin berikan kamu disuruh kembali kepada dia. Karena kamu juga berhak atas sifat dia. Maka tadi kata Abah. Yang disebut kesadaran Allah itu adalah kesadaran bahwa sebenar-benarnya yang wujud hanya Allah. Itulah kesadaran Allah. Dan sebenar-benarnya yang bersifat hanya Allah. Ingat, kita ini hamba itu tidak punya sifat sama sekali. Apalagi wujud. Sifat saja kita nggak punya. Itulah kenapa dosa kita yang terbesar. Dosa rububiyah pada saat kita mengambil hak-hak Allah, sifat-sifat Allah. Itulah kenapa Allah suruh kembalikan. Itulah selain Allah menyuruh kita mengembalikan, sekaligus pada saat kita kembalikan ada kebahagiaan. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Biarkan aku yang mengurusmu. Biarkan aku yang melindungimu. Biarkan aku yang mengaturmu. Biarkan aku yang membahagiakanmu. Irji'i ila rabbiki. Rodiyatan. Sekarang kau sudah ridho. Ridho sebagai seorang hamba. Pada kesadaran yang sempurna. Nah dia. Rodiyata mardiyah. Maka sekarang aku meridoimu. Sekarang padkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Masuklah menjadi hambaku. Mulai hari ini hambaku. Kau nggak usah pusing lagi urusanmu. Sekarang adalah. Engkau sudah berada di atas perahu Nabi Nuh. Sekarang kau sudah aman. Dari gonjang ganjing. Daripada bahtera samudra. Kehidupan tadi kan karena ad-dunya bahrul amik. Dunia ini adalah merupakan lautan yang sangat dalam. Siapa yang tidak memahaminya dia akan tenggelam. Tapi padahal disinilah sisi tipis sahabat. Maka bagi mereka yang belum sempurna pemahamannya ada yang benci dunia. Padahal tidak. Seharusnya pada saat kita sudah pandang, sudah kembalikan dunia ini adalah sebenar-benarnya ternyata dunia ini akhirat. Itulah kenapa Allah berfirman surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ada pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Artinya tubuhmu diganti dengan tubuh yang lain. Kau direpressing lagi, sahabat. Nah inilah ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Nah inilah yang yang buat pelajaran kepada kita adalah supaya kita ini adalah paham dari semua ya. Marilah bangun kesadarannya dengan tadi. Maka itulah Allah sudah menyampaikan kegagalan manusia karena adalah memahami tentang perumpamaan Allah. Padahal Allah membuat watilkal amsalu nadribuha linnas wa may yaqiluha illal alimun. Sesungguhnya dalam berapa ayat? 8 ayat dalam Al-Quran, Allah menyampaikan
Allah itu membuat perumpamaan. Maka dalam ayat yang sering Abah bacakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Masalu nuri itu perumpamaan. Nah inilah kita manusia terjebak pada perumpamaan Allah. Dalam ayat lain kata Allah, walaqad sarrafna fi hadal Qur'an linnasi min kulli masal. Ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara. Tadi semua sahabat. Nanti Abah akan bahas kenapa Allah membuat perumpamaan sebenarnya. Karena dengan perumpamaan, maka dijelaskan dalam hadis kursi, Allah mendidik kita dengan perumpamaan dan kita mendidik binatang dengan cambukan. Allah mendidik kita dengan perumpamaan. Karena untuk memudahkan perumpamaan itu. Dengan perumpamaan kita akan mudah memahami apa yang dimaksud oleh Allah. Tapi justru manusia terjebak pada perumpamaan itu. Manusia lempeng, sahabat. Dalam Quran itu ada arti mafhum, ada arti mantuk. Tadi semua. Dalam dalil itu ada madlul yang tersembunyi, yang harus dipahami. Tadi semua. Ya, itulah yang disebut mafhum nas. Tadi semua. Ya. Dalam ayat yang lain pun sama, kalau walaqad sarrafna linnasi fi hadal Quran min kulli masal. Ambil sama nadanya. Ya, kemudian kata Allah, fa'aba aksarun nasi illa kufura. Kalau tadi jadalah, manusia banyak membantah perumpamaan Allah. Malah terjebak dengan istilah surga yang ngaco, neraka yang ngaco, barjah yang ngaco, sirat yang ngaco. Karena tadi, kamu nggak ngerti. Penyebab utamanya kalau menurut Abah adalah tidak kenal diri. Karena pada saat kau mengenal diri, kau akan mengerti kiamat. Pada saat kau mengenal diri, kau akan mengerti hidup dan mati. Pada saat kau mengenal diri, kau akan mengerti Muhammad. Pada saat kau mengenal diri, kau malah mengerti Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pada saat kau mengenal diri, kau akan mengerti sedulur papat lima pancer. Pada saat kau mengenal diri, kau akan menemukan 7 latifah, 7 pemuda yang tertidur adalah di dalam gua Ashabul Kahfi, di dalam terjebak di dalam badanmu itu. Kalau kamu adalah, maka tadi inilah yang harus dipahami. Makanya kata Allah, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Kemudian dalam ayat yang lain lagi kata Allah surat Rum, walaqad darabna linnas fi hadal Qur'ani min kulli masal. Terus min kulli masal, min kulli masal. Masalul ladina, masalul ladina, masalul ladina. Mau Quran ngomongin neraka jahim begitu, ya begitu aja. Quran ngomongin begini, begini saja. Nah, itulah akhirnya manusia terjebak. Dan Allah ingatkan di ayat yang berikutnya. Yang kata Allah, manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Disebabkan apa? Karena dia fasik. Siapa orang fasik itu kata Imam Ghazali? Mereka yang bersyariat tanpa berhakikat. Dialah yang fasik. Tadi semua. Ya. Tadi. Inilah yang harus dipahami. Tadi semua. Maka dalam ayat ini adalah Allah berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq mir rabbihim. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira. Bayangkan. Wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikun. Dialah yang akan terjebak tuh orang fasik. Orang fasik adalah dia yang bersyariat tapi tidak berhakikat. Dia hanya tahu kulit. Dari tadi. Akhirnya tadi. Banyak-banyakan baca Yasin. Banyak-banyakan istighosah. Banyak-banyakan. Tapi tidak membangun kesadaran untuk hidupnya. Siapa Tuhannya? Siapa dirinya? Tuhan nggak butuh bacaan Yasin. Tuhan nggak butuh bacaan. Bahkan maaf. Sholawat. Semua ya, karena sholawat itu tentang tubuhmu sendiri. Disinilah kenapa dalam Al-Quran sahabat selalu diingatkan kembali pada diri. Baik ya sahabat, pada pagi hari ini maka Abah mengambil saja dari pandangan Imam Ghazali ya, kita membagi manusia ke dalam 4 golongan ya. Sebelum kita bahas 12 hukum alam tadi semua, karena ini penting memahami 12 hukum alam tadi semua.
Kalau tidak mengerti hukum alam, kamu kayak ngaji Yasin. Maka tadi kata Abah, banyak kiai yang telepon Abah, bah, saya ini lagi nanam cabai. Pagi ini saya sholat duha dulu. Nanti saya bawa bersama santri saya nanam cabai 10.000 bibit. Dalam hati Abah senyum. Kamu ngerti nggak ilmunya? Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Gak ada hubungannya sholat duhamu dengan nanam cabai itu. Gak ada hubungannya kamu bacaan Yasinmu dengan nanam cabaimu itu. Orang Thailand tanpa nama Yasin pun gak ada masalah. Yang penting sadar, ngerti. Vibrasi, resonansi, tadi semua. Ya, untuk membukakan PIN ATM nggak usah kamu harus Islam. Kafir juga bisa asal tahu nomor PIN-nya. Nah, inilah kesadaran yang harus dibangun. Jadi bukan kesadaran hayal. Inilah yang harus dirubah orang Islam sekarang. Tadi semua. Bangun kesadarannya. Dan bagaimana cara membangun kesadaran? Banyak sekarang ini adalah metodologinya. Dengan menekukan lidah, merapatkan gigi, menahan napas dalam setiap ada kesempatan, maka rasakan napas masuk, napas keluar. Itu lebih dahsyat daripada bacaan Yasinmu itu. Maaf, ya. Karena Yasin tidak sedang bercerita tentang itu. Justru kamu itu harus menjadi Yasin nanti itu. Tadi semua. Justru malah bukan bersandar pada Yasin. Tadi semua. Tapi jadikanlah tubuhmu itulah Yasin. Tadi semua. Ya. Inilah yang makanya Imam Ghazali membagi manusia adalah rojulun, adalah yadri wa yadri, adalah annahu yadri. Seorang yang tahu, dia berilmu. Ya. Dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Sahabat. Inilah orang yang memiliki yang pertama adalah yang dikatakan oleh Imam Ghazali adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Adalah orang yang dia berilmu. Yang tadi, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa daka ma'lumun. Orang yang maklum. Kan tadi kata Allah, wa may yattabi'u aksaruhum illa dhanna wa may illa dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun. Allah itu adalah ilmiah. Allah itu sangat ilmiah. Ingat itu. Maka tadi Allah yang ilmiah nggak bisa kamu buka dengan bacaan Yasin. Allah yang ilmiah tidak bisa kamu bacaan dengan inilah. Maka marilah kita sekarang beragama dengan logis. Itulah kenapa Allah menyuruh kita apalah ta'qilun, apalah yatafakkarun, apalah yatadabbarun. Tadi semua ya. Marilah mulai sekarang ini kita ini jangan. Karena sahabat, ini ingat ya, ada bahkan seorang Imam Sibawai mengatakan pada saat kita menggunakan ayat Al-Quran, tapi tujuannya lain itu menjadi sihir Quran itu. Walaupun yang dibaca suratul Fatihah. Nah inilah ya kita, bahkan dalam surat Al-Isra ayat 18, ya, surat Asy-Syura ayat 20, Allah melarang kita melakukan amal akhirat untuk hal-hal yang duniawi tadi. Bahkan kata Allah, aku siapkan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Maka marilah sahabat. Kamu buka nanti surat Al-Isra ayat 18. Allah melarang kita menyegerakan amal akhirat. Tadi semua adalah untuk keperluan dunia. Ingat itu. Ya, kamu buka sendiri. Ya.